Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, para pemirsa dan para pendengar televisi dan radio Roja dimanapun Anda berada, semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita kembali dipertemukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kajian hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Pembahasan kita insyaallah pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan pada bab-bab yang masih berkaitan dengan keutamaan atau fadhail as-salah, keutamaan salat. Dan kita memasuki bab yang baru. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, babu fadli intidhari as-salah. Babu fadli intidhari as-salah. Bab tentang keutamaan seorang menunggu datangnya waktu salat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalu ahadukum fi salatin ma damatis salatu tahbisuhu. Bahwa seseorang di antara kamu, dia tetap berada dalam keadaan salat selama dia ditahan oleh salat. La yamna'uhu an yanqaliba ila ahli illa salah. Tidaklah ada yang mencegahnya untuk kembali ke keluarganya, ke rumahnya, yakni kepada keluarganya, kecuali salat. Hadis ini muttafaqun alaih, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan orang yang dia duduk di masjid menunggu datangnya waktu sholat. Dia sholat, kemudian dia duduk menunggu datangnya waktu sholat, dan dia tidak kembali kepada keluarganya sampai menyelesaikan sholat yang berikutnya. Nah, ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dia seakan-akan berada dalam sholatnya. Jadi kalau seorang misalnya dia datang di waktu maghrib, sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin, kemudian dia menunggu sampai datangnya waktu isya, dan yang mendorong dia untuk menunggu di masjid adalah ingin sholat isya secara berjamaah di masjid itu juga. Nah, maka selama dia menunggu datangnya waktu isya, sejak dia duduk setelah maghrib sampai datangnya waktu isya, ini dicatat sebagai dia dalam keadaan sholat. Nah, bagaimana dengan orang yang menunggu misalnya dari waktu zuhur dia menunggu sampai datangnya waktu asar, atau waktu asar dia menunggu sampai datangnya waktu maghrib, ya, ini suatu hal yang
menunjukkan besarnya fadilah dan keutamaan orang yang menunggu salat setelah dia mengerjakan salat yang sebelumnya. Dia menunggu salat yang berikutnya setelah dia melaksanakan salat yang sebelumnya. Dan dia tetap di masjid, ya, dia tidak kembali ke rumahnya hanya karena ingin melaksanakan salat yang berikutnya. Nah, ini menunjukkan tentang keutamaan perbuatan tersebut. Dan tentu hadis ini menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk seorang selalu menjaga dan memelihara salatnya. Dan ketika dia menunggu di masjid, hendaknya dia berniat bahwa dia menunggu di masjid untuk salat yang berikutnya. Ini harus diniatkan di dalam hatinya. Sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan ganjaran, pahala seperti orang yang sedang mengerjakan salat. Kemudian hadis yang berikutnya juga dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi rahimahullah berkata, wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, juga dari beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al malaikatu tusalli ala ahadikum ma dama fi musallahu alladhi shalla fihi. Jadi para malaikat itu terus mendoakan kamu atau salah seorang di antara kalian selama dia berada di tempat sholatnya, yang dia sholat di tempat itu. Malam yuhdith, selama dia tidak berhadas, ya. Taqul, malaikat itu berdoa, para malaikat berdoa dengan mengucapkan Allahumma gfir lahu, ya Allah ampunilah orang ini, ampunilah hamba ini. Allahumma arhamhu, ya Allah rahmatilah dia. Jadi ini doa yang diucapkan, yang dimohonkan oleh para malaikat bagi seorang yang dia duduk di tempat sholatnya, ya, ketika selesai dia sholat. Selama dia duduk di tempat sholatnya dan dia tidak berhadas, dia tetap duduk di tempatnya, maka selama itu pula malaikat mendoakan orang tersebut dengan memohon ampunan kepada Allah untuk orang itu dan memohon rahmat Allah kepada orang tersebut. Allahumma gfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah ampunilah orang ini dan ya Allah rahmatilah dia. Nah, ini juga menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang menunggu datangnya sholat, atau seorang yang tetap duduk di tempat sholatnya setelah dia mengerjakan sholat dan dia tidak bangun dari tempat itu, maka selama itu dia didoakan oleh para malaikat yang mendoakan untuk orang-orang mukminin. Jadi hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa para malaikat itu memohon ampun kepada Allah Ta'ala untuk orang-orang beriman. Untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka jika seorang ingin dia didoakan oleh para malaikat, datanglah ke masjid, sholatlah berjamaah, duduklah di tempat sholatmu itu. Sampai ya setelah zikir atau berdoa atau membaca Al-Quran di tempat sholat itu. Maka selama itu dia seorang tersebut didoakan oleh malaikat dengan dua permohonan, yaitu dimohonkan ampun kepada Allah untuk orang tersebut dan dimohonkan rahmat juga atas orang tersebut. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang para malaikat. Mereka mengetahui, yakni tentu yang bertugas dalam hal ini, tentang perbuatan seorang hamba, dosa-dosanya, amal kebajikannya. Itu para malaikat membaca, mereka melihat, karena mereka menyaksikan seorang hamba ketika dia berbuat satu amal, baik itu amal yang baik maupun amal perbuatan yang buruk. Semua diketahui oleh malaikat yang mengawasi seorang hamba dalam perbuatannya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan
masjid. Ya, dia adalah tempat yang mulia. Maka orang yang duduk di dalamnya dia mendapatkan doa dari para malaikat. Nah, ini menunjukkan bahwa masjid adalah bumi Allah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu masjid. Maka seorang hamba yang dia atau hatinya ya mu'allaqun bil masajid, hatinya bergantung atau cinta kepada masjid, ini adalah di antara tanda-tanda kebaikan pada diri seseorang atau pada seorang hamba ketika dia atau kalau dia mencintai masjid, ya, untuk beribadah di masjid, untuk berjamaah, sholat berjamaah di masjid. Nah, ini menunjukkan kebaikan yang ada pada diri orang tersebut. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita juga tentang keutamaan orang yang menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya setelah dia mengerjakan sholat yang sebelumnya. Ya, dia mendapatkan fadilah, dia didoakan oleh para malaikat, dia sama dengan orang yang murabit, orang yang menjaga di daerah-daerah perbatasan negeri-negeri kaum muslimin. Kemudian juga dia mendapatkan pahala sholat selama dia menunggu di tempat sholatnya itu. Nah, ini menunjukkan keutamaan yang besar bagi orang yang menunggu datangnya waktu sholat setelah dia mengerjakan sholat yang sebelumnya. Kemudian juga hadis ini menganjurkan kepada kita untuk seorang ketika dia menunggu di masjid itu hendaknya dia tetap menjaga wudhunya. Dia tetap menjaga wudhunya. Ya, supaya tetap dalam keadaan bersuci. Karena dalam hadis ini disebutkan malam yuhdith. Selama dia ya belum batal wudhunya, dia tetap dalam keadaan bersuci. Lain halnya kalau seorang sudah berniat untuk duduk di masjid, menunggu datang waktu sholat, kemudian memang terpaksa dia terasa sesuatu, dia ingin buang air, ya, atau mungkin dia buang angin, maka tidak mengapa, dia itu tentu keluar untuk berwudu, ya, dan insya Allah pahalanya tetap dia peroleh sebagai pahala orang yang menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Dan pahala sholatnya, pahala menunggunya, demikian pula doa dari malaikat, para malaikat untuknya, insya Allah dia tetap mendapatkannya. Kemudian hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qal, dari Anas, yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhara lailatan salat al-isya'i ila syatril laili. Kata beliau bahwasanya pernah pada suatu malam, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhirkan salat isya. Jadi setelah salat maghrib, beliau masuk ke rumah beliau. Kemudian beliau tidak keluar kecuali pada pertengahan malam. Jadi artinya beliau mengakhirkan waktu salat isya. Thumma aqbala alaina biwajhihi ba'dama shalla. Kemudian beliau menghadap kepada kami setelah beliau salat. Beliau menghadap kepada kami, faqal, lalu beliau bersabda, shallan nasu wa raqadu. Ya, bahwa sebagian orang ada yang sudah salat, ya, dan kemudian mereka tidur. Walam tazalu fi salatin mundu intadhartumuha. Dan kalian yang menunggu di tempat ini, ya, di Masjid Nabi SAW, ya, kalian tetap berada dalam keadaan salat semenjak kalian menunggu datangnya salat yang berikutnya. Karena sebagian sahabat ketika itu, ya, setelah salat maghrib bersama Nabi alaihissalam, mereka tetap di masjid, duduk di masjid, menunggu datangnya waktu isya. Nah, setelah masuknya waktu isya, Nabi SAW tidak keluar. Beliau tetap di rumahnya sampai pertengahan malam. Dan para sahabat ini tetap duduk di masjid untuk menunggu Rasulullah SAW. Kemudian
setelah menunggu sekian lama, baru kemudian Nabi alaihissalam keluar. Ya. Dan ini terjadi pada suatu malam, kata Anas bin Malik. Jadi bukan pekerjaan yang setiap hari, tidak. Tetapi pada suatu saat, pada suatu malam beliau melakukan hal ini. Kemudian beliau mengatakan bahwa orang-orang yang lain sudah pada sholat, kemudian mereka sudah tidur, sementara kalian masih tetap di masjid, yakni menunggu sholat. Ya, maka lam tazalu fi sholatin. Kalian tetap seakan-akan berada dalam sholat, mundu intadzartumuha, semenjak kalian menunggu datangnya waktu sholat isya tersebut. Nah, ini keutamaan menunggu datangnya waktu sholat. Jadi ini fadilahnya dan keutamaannya adalah dicatat seperti orang yang mengerjakan sholat atau dalam keadaan sholat selama dia menunggu datangnya sholat yang berikutnya. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang waktu isya. Waktu isya itu ada perbedaan di antara ulama. Kalau mazhab Syafi'i, ya, pendapat mereka waktu sholat isya itu mulai dari hilangnya mega merah di ufuk langit ini, yang berakhirnya waktu maghrib, sampai masuknya waktu fajar. Sampai terbitnya fajar. Berarti kalau sudah terbit fajar shadiq, artinya sudah habis waktu isya. Sebagian ulama mengatakan waktu isya itu batasnya sampai pertengahan malam. Sampai pertengahan malam. Bagaimana kita menghitung pertengahan malam itu? Para ulama menyebutkan cara menghitungnya mulai terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, kemudian dibagi dua. Jadi kalau misalnya azan maghrib itu, ya, jam 6 sore. Azan subuh jam 4 pagi. Ya, jam 4. Berarti pertengahan malam itu tinggal dihitung. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya. Berarti kita bagi dua. Pertengahan malam itu berarti mulai dari dihitung 5 jam setelah terbenamnya matahari. Yaitu jam 7, kalau jam 6 itu azan maghrib, maka jam 7, 8, 9, 10, 11. Berarti waktu isya itu hanya sampai jam 11 malam. Adapun selebihnya yaitu untuk sholat, waktu-waktu untuk sholat di malam hari, tahajud atau witir atau yang lainnya. Ini menurut sebagian ulama. Jadi waktu sholat isya oleh sebagian ulama adalah nisful lail, sampai pertengahan malam. Dan cara menghitung tengah malam itu tadi seperti yang saya sebutkan, ya, dihitung mulai dari masuknya waktu maghrib, terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar dibagi dua. Ya, itulah pertengahan malam. Dan itulah batas dari waktu sholat isya. Ini sebagian ulama mengatakan demikian. Ya. Adapun mazhab Syafi'i rahimahullah dan yang sepakat dengan beliau, waktu sholat isya itu sampai terbitnya fajar. Ya, kalau sudah terbit fajar berarti sudah habis waktu isya. Nah, oleh karena itu di sini hendaknya seorang jangan menunda-nunda waktu isya. Boleh sholat isya itu ditunda, ya, agak dimundur. Itu juga ada fadilahnya, keutamaannya. Tetapi jangan sampai seorang menggampangkan, kemudian dia mengatakan nanti, ya, sebelum subuh aku bangun sholat isya. Ya, sebaiknya kita itu menghindar dari perbedaan-perbedaan para ulama itu. Dengan kita melaksanakan sholat isya misalnya dalam masalah ini, ya, boleh diakhirkan sampai ya jam 10 kalau memang di satu masjid sepakat. Tetapi kalau semua kaum muslimin sudah berkumpul di masjid, ya,
dan itu lebih memudahkan mereka untuk sholat isya di awal waktu, maka itulah yang dilakukan. Ya, itu yang dilakukan. Meskipun yang lebih afdal itu mengakhirkan sholat isya. Ya, itu lebih afdal. Tetapi tatkala kaum muslimin, ya mereka sudah di masjid, ya, dan mereka cenderung kepada melaksanakan sholat isya di awal waktu, maka itulah yang kita kerjakan. Dan ini yang banyak dikerjakan oleh kaum muslimin di hampir seluruh penjuru ya, dunia ini. Ya. Mereka sholat isya pada awal waktunya. Meskipun sebetulnya lebih afdal itu diakhirkan. Ya, namun ya kita melihat realita dalam kehidupan kita, memang kebanyakan manusia atau kaum muslimin mengerjakan sholat isya di awal waktu. Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang dianjurkannya mengakhirkan sholat isya, kemudian juga dianjurkan menunggu sholat di masjid, ya, sampai datang waktu yang berikutnya, sebagaimana yang sudah dijelaskan secara jelas dalam beberapa pelajaran yang lalu. Kita masuki bab yang berikutnya, babu fadli sholatil jamaah. Bab tentang keutamaan sholat berjamaah. Sholat berjamaah ini adalah tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seumur hidup beliau, ya, ketika beliau di Madinah, ya, itu beliau Sallallahu Alaihi Wasallam selalu sholat berjamaah. Dan tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah kecuali di akhir hidup beliau ketika dalam keadaan sakit. Bahkan pernah beliau dipapak, dibawa ke masjid untuk sholat, sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi sholat berjamaah ini adalah contoh yang diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak usah berbicara atau memperdebatkan tentang pendapat-pendapat para ulama. Apa hukum sholat berjamaah? Karena nanti kecenderungan kita adalah memilih yang kita inginkan. Karena memang ada khilaf di antara ulama tentang sholat berjamaah. Paling tidak ada 4 pendapat ulama tentang hukum sholat berjamaah bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya. Pertama, pendapat yang lemah, yaitu pendapat Al-Zahiriyah, pendapat Ibnu Hazm dan yang sepaham dengan beliau, bahwa hukum sholat berjamaah bagi seorang laki-laki ini menjadi syarat sahnya sholat. Tapi pendapat ini tidak kuat. Kemudian pendapat kedua, hukum sholat berjamaah itu adalah fardu kifayah. Kalau sudah dikerjakan oleh sebagian kaum muslimin, maka tidak wajib bagi sebagian yang lainnya. Pendapat ketiga tentang sholat berjamaah adalah hukumnya sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Ya. Jadi sunnah yang sangat dianjurkan. Pendapat yang keempat mengatakan hukum sholat berjamaah bagi laki-laki, sholat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki yang tidak ada uzurnya, tidak ada halangannya untuk sholat di masjid, adalah wajib. Adalah wajib. Ya. Nah, sekarang terlepas dari khilaf di antara ulama tersebut. Sebab nanti kalau kita bicara masalah khilafiyah ini, kadang-kadang jiwa seseorang cenderung memilih yang semaunya. Makanya kita sering mendengar kalau ada orang diajak ayo sholat berjamaah, ayo. Nah, saya sholat di rumah saja. Itu kan sunnah muakkadah. Itu kan fardu kifayah. Ya. Kata mereka. Terlepas dari itu semuanya, mari kita kembali kepada Rasulullah SAW. Kita mengatakan dan meyakini
Beliau ada contoh teladan. Beliau adalah pemimpin manusia, umat ini. Ya. Maka mari kita jadikan beliau sebagai contoh teladan di dalam kehidupan beliau. Beliau tidak pernah sholat tanpa berjamaah. Sholat ini 5 waktu itu. Ya. Maka jadikan beliau sebagai contoh. Niscaya kita akan mengikuti beliau dan tidak memperdebatkan masalah hukum sholat berjamaah. Ya. Tetapi jadikan beliau sebagai contoh teladan. Mengapa kamu sholat berjamaah di masjid? Karena Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Itu jawabannya. Ya. Kecuali orang yang sakit, ada halangan, ada hal-hal yang memang tidak bisa dia tinggalkan. Ya. Maka insya Allah tidak mengapa kalau ada uzurnya. Tetapi kalau tidak ada uzurnya, maka sudah sepatutnya seorang muslim, laki-laki, dewasa, ya, hendaknya dia sholat di masjid berjamaah. Ya. Hendaknya sholat di masjid dengan berjamaah. Dasarnya adalah menjadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Beliau tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah. Demikian pula kalau seorang mendidik anak-anaknya untuk sholat berjamaah di masjid, ya mungkin bisa dikatakan pada mereka bahwa sholat berjamaah ini adalah ajaran Rasulullah SAW, para sahabat beliau, mereka tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Kecuali kalau ada uzur, kalau ada halangan secara syar'i yang membolehkan untuk tidak sholat berjamaah di masjid. Dan demikian, maka kita kesampingkan tentang pendapat-pendapat ulama fikih dalam masalah sholat berjamaah. Jadikan Rasulullah SAW sebagai contoh teladan. Dan demikian akan menggerakkan hati kita untuk selalu sholat berjamaah di masjid karena mengikuti junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sholat berjamaah memiliki keutamaan. Makanya Imam An-Nawawi rahimahullah menulis bab khusus, babu fadli sholatil jamaah. Bab tentang keutamaan sholat berjamaah. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma qal, dari Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qal, kata beliau bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul jamaati afdalu min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih afdal daripada salat sendirian 27 derajat. Ya, lebih afdal 27 tingkatan. Ini keutamaan salat berjamaah. Ini salah satu dalil dari ulama yang mengatakan bahwa salat berjamaah itu adalah sunnah muakkadah. Di antara dalil mereka ini. Karena Nabi SAW menyebutkan tentang keutamaan salat berjamaah. Lebih utama 27 kali 27 derajat daripada salat sendirian. Nah, nanti juga di dalam hadis-hadis ini ada hadis-hadis yang menunjukkan salat berjamaah itu wajib hukumnya. Yang dipakai oleh para ulama yang mengatakan salat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki akil balik yang tidak ada uzurnya, hukumnya wajib. Juga akan disebutkan beberapa hadis di dalam bab ini yang dipakai oleh ulama-ulama tersebut sebagai landasan tentang wajibnya salat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya, tidak ada alasan untuk meninggalkan salat berjamaah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatul rajuli fi jama'atin, salat seseorang secara berjamaah, tudha'afu ala salatihi fi baitihi,
akan dilipat gandakan pahalanya atas salatnya di rumahnya. Wa fi suqihi, dan di pasarnya. 25 dhifan, 25 derajat, 25 kali lipat. Di atas disebutkan 27. Dalam hadis ini disebutkan 25. Ya, maka intinya adalah 27 kali lebih baik, lebih utama daripada sholat sendirian. Wa dzalika annahu idza tawadda'a fa ahsana al-wudu'a. Yang demikian itu bahwasanya seseorang kalau dia berwudu dan dia menyempurnakan wudunya, thumma kharaja ilal masjid, kemudian dia keluar menuju ke masjid, la yukhrijuhu illa shalah, dia tidak keluar dari rumahnya menuju masjid kecuali salat. Yang menyebabkan dia keluar adalah karena panggilan salat itu. Ya. Maka orang yang demikian keadaannya, berwudu dari rumahnya, dia sempurnakan wudunya, kemudian dia keluar menuju ke masjid, ya, lam yakhtu khatwatan illa rufi'at lahu biha darajah. Maka tidaklah dia melangkah satu langkah menuju ke masjid itu, melainkan diangkat satu derajat kemuliaan baginya. Setiap satu langkah. Wa khuttat anhu biha khati'ah. Dan dihapus satu dosanya setiap satu langkah itu. Dihapus satu dosa yang dimilikinya. Fa idza shalla lam tazal al malaikatu tusalli alaihi. Dan apabila dia salat, maka para malaikat terus mendoakannya madama fi musallah, selama dia berada dalam salatnya. Ya, malaikat mendoakannya. Malam yuhdith, selama dia belum batal wudunya. Taqul, para malaikat mengatakan dalam doa mereka, Allahumma salli alaihi, ya Allah, muliakanlah hamba ini. Allahumma salli alaihi, ya Allah, muliakanlah hamba ini. Allahumma arhamhu, ya Allah, rahmatilah hamba ini. Wala yazalu fi salatin man tadhara shalah, dan orang itu tetap berada dalam keadaan salat selama dia menunggu datangnya waktu sholat yang berikutnya. Nah, ini menunjukkan keutamaan sholat berjamaah yang fadilahnya besar, dan disebutkan oleh para ulama, di antaranya Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala. Beliau menyebutkan tentang keutamaan sholat berjamaah itu poin per poin. Ada 27 kali lipat. Karena sebab apa? Disebutkan sebab-sebabnya dari orang yang sholat berjamaah. Mengapa lebih mulia, lebih afdal 27 kali daripada orang yang sholat sendirian? Nah, beliau menyebutkan di antara sebab-sebabnya. Jadi intinya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang keutamaan sholat berjamaah di masjid. Apalagi kalau seorang langsung berwudu dari rumahnya. Berwudu dari rumahnya dan wudu yang sempurna. Langkah-langkahnya itu mengangkat derajatnya dan menghapus dosanya. Kemudian hadis yang berikutnya, wa anhu, juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, qal, beliau berkata, atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam rajulun a'ma, pernah datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang buta. Faqal, lalu orang itu berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Wahai Rasulullah, jadi yang bertanya ini siapa? Orang yang buta, yang tidak bisa melihat, tidak bisa melihat jalan. Kata beliau, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, laisa li qa'idun yaquduni ilal masjid. Saya ini tidak punya orang yang bisa menuntun aku untuk ke masjid. Ini karena buta dan tidak ada orang yang menuntunnya untuk ke masjid. Fasa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yurakhisa lahu fayusalli fi baitihi. Nah, orang yang buta ini meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar Nabi
sallallahu alaihi wasallam memberikan rukhsah, memberikan keringanan kepada orang buta tersebut agar dia sholat di rumahnya. Jadi ketika dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak ada orang menuntun aku ke masjid, ya, untuk sholat berjamaah. Tolong berikan aku keringanan untuk sholat di rumah. Farakhasalahu. Pertama kali Nabi alaihi salatu wassalam memberikan keringanan, ya, kepada orang ini untuk sholat di rumahnya. Karena tidak ada yang menuntunnya menuju ke masjid. Falamma walla da'ahu. Ketika orang ini membalikan punggungnya, dia akan pulang. Ketika dia akan kembali ke rumahnya, maka da'ahu faqala lahu. Maka Rasulullah SAW memanggil orang itu. Ketika dia akan kembali, dipanggil oleh Rasulullah SAW. Lalu beliau bertanya, faqala lahu. Kata Nabi SAW kepada orang tersebut, hal tasma'un nida'a bis-shalah? Apakah kamu mendengar suara azan yang menyeru kepada salat? Qala na'am. Kata orang buta itu, iya, aku mendengar suara azan. Qal fa'ajib. Fa'ajib. Kata Nabi SAW, maka jawablah panggilan azan itu. Artinya datanglah ke masjid. Hadis ini riwayat Imam Muslim dalam Sahih Muslim. Nah, ini diantara dalil yang digunakan sebagai landasan para ulama yang mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid bagi seorang laki-laki akil balik yang tidak ada uzurnya adalah wajib. Salah satu dasarnya adalah hadis ini. Karena seorang buta tidak ada yang menuntunnya ke masjid, tetap diperintahkan oleh Nabi SAW untuk sholat di masjid. Apalagi seorang yang matanya terbuka, matanya bisa melihat terang benderang, ya, maka sudah seyogianya dia yang lebih pantas untuk diwajibkan sholat di masjid daripada orang yang buta ini. Nah, kalau pada orang buta Nabi SAW menyuruh dia untuk datang ke masjid sholat berjamaah, apalagi seorang yang tidak buta. Makanya ini salah satu dalil bagi ulama-ulama yang mengatakan hukum sholat berjamaah di masjid adalah wajib bagi seorang yang tidak ada uzurnya untuk sholat berjamaah di masjid. Yang diambil dari hadis ini adalah wujubu sholatil jamaah. Sholat berjamaah itu wajib bagi setiap orang yang mampu untuk datang ke masjid, ya, meskipun dia seorang buta, meskipun tidak ada orang menuntunnya, ya, hukum sholat berjamaah wajib. Karena Nabi SAW mengatakan, ya, apakah kamu mendengar azan? Asami'tan nida? Apakah kamu mendengar suara azan? Kata orang itu, iya. Fajib, maka datangilah. Ya, jadi ini dasar atau dalil dari hadis Nabi SAW yang digunakan oleh para ulama yang mengatakan atau yang berpendapat hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya adalah wajib. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa seorang ketika dia bertanya tentang sesuatu hendaknya dengan terperinci sehingga jelas apa yang diinginkan. Jangan bertanya tentang hal yang global, ya, tapi hal yang terperinci sehingga jawabannya jelas dan maksudnya jelas. Ya. Makanya Nabi SAW bertanya pada orang itu tentang mendengar. Apa kamu mendengar suara azan? Iya, kata dia. Para pemirsa dan kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abdullah wa qila Amr bin Qais al-ma'ruf bi ibni Ummi Maktum al-muadzin radhiyallahu anhu annahu qala, dari Abdullah ibnu Ummi Maktum, atau disebut dia namanya adalah Amr bin Qais, ya, dikenal dengan ibnu Ummi Maktum. Beliau salah seorang muadzin Rasulullah SAW. Itu ada dua.
Yang pertama adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu an. Yang kedua adalah Abdullah ibnu Ummi Maktum. Ini dua muadzin Nabi alaihissalam. Nah, dari Abdullah bin ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Ya Rasulullah, innal madinata katsiratul hawam wassiba." Wahai Rasulullah, sesungguhnya kota Madinah ini banyak al-hawam. Al-hawam itu binatang-binatang yang berbisa. Itu al-hawam. Seperti ular, kalajengking, atau yang lainnya. Wassiba yaitu binatang buas. Ya. Sesungguhnya di kota Madinah ini ada binatang-binatang berbisa. Ya, juga ada binatang buas. Ya. Ini kata Abdullah bin Ummi Maktum. Dia ingin untuk meminta keringanan kepada Nabi SAW agar tidak sholat di masjid berjamaah. Faqal, maka kata Nabi SAW, faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW bersabda, tasma'u hayya ala salah, hayya ala falah. Apakah engkau mendengar seruan hayya ala salah, ayo datanglah kepada salat. Hayya ala falah, ayo kemarilah untuk menuju kemenangan. Ya. Fahayya halla. Kalau kamu mendengar hal tersebut, fata'al, maka datanglah. Ya. Datanglah. Jawablah panggilan itu. Kalau kamu mendengar hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Hadis ini juga tidak jauh berbeda dengan hadis yang sebelumnya. Ya. Bahwa seorang yang buta meminta keringanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak sholat berjamaah karena faktor-faktor tadi. Ya. Yang pertama karena tidak ada yang menuntunnya ke masjid. Yang kedua karena ada binatang-binatang berbisa. Ya. Tapi Nabi SAW tetap menyuruh untuk datang dan mengerjakan sholat berjamaah. Maka jelas dengan dalil-dalil ini ya bahwa seorang laki-laki yang tidak ada uzurnya, dia hendaknya ya bahkan ya wajib untuk sholat berjamaah di masjid bersama kaum muslimin. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi." Demi zat yang jiwaku berada di tangannya. Yani demi Allah yang jiwaku berada di tangannya. Laqad hamamtu an amura bihatabin fayuhtatab. Sungguh aku benar-benar ingin ya untuk memerintahkan agar dikumpulkan kayu bakar. Thumma amura bis salati. Kemudian aku menyuruh untuk mengerjakan salat. Fayu'adzan laha. Kemudian dikumandangkan azan untuk salat tersebut. Thumma amura rajulan faya umma an-nas. Lalu aku perintahkan seseorang untuk memimpin salat bagi kaum muslimin. Thumma ukhalifu ila rijalin. Kemudian aku pergi melihat orang-orang yang tidak salat. Yang tidak salat berjamaah. Fa uharriqu alaihim buyutahum. Lalu aku bakar rumah-rumah mereka. Ya, ini beliau sudah berkeinginan demikian. Ya. Hadis ini muttafaqun alaih, keluar oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini juga salah satu dalil yang menunjukkan bahwa hukum sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki yang tidak ada uzurnya adalah wajib. Karena apa? Karena Nabi SAW mengancam dengan membakar rumah-rumah mereka. Orang-orang yang tidak mau sholat. Ya. Apa yang menghalangi beliau membakar rumah-rumah mereka? Tentu banyak.
dalam rumah-rumah mereka itu tidak hanya orang laki-laki yang tidak sholat berjamaah. Tetapi ada istri-istri mereka, ada anak-anak mereka, ada harta benda mereka. Ya, maka tentu beliau tidak akan melakukan hal ini. Tetapi ketika beliau mengatakan, sungguh aku telah bertekad untuk menyuruh seorang muadzin mengumandangkan azan ketika masuknya waktu sholat. Kemudian menyuruh orang-orang untuk sholat. Dan menyuruh seorang memimpin sholat. Kemudian aku pergi untuk memeriksa rumah-rumah. Yang di sana ada orang-orang yang tidak sholat. Aku bakar rumah-rumah mereka. Nah, ketika beliau mengatakan aku bertekad. Ini menunjukkan penekanan ya, tentang wajibnya sholat berjamaah di masjid. Bagi seorang laki-laki dewasa yang tidak ada uzurnya untuk sholat di masjid. Agar dia sholat berjamaah di masjid. Nah, di sini memberikan banyak pelajaran kepada kita. Di antaranya adalah yaitu celaan dan ancaman bagi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Ya. Bagi orang-orang yang tidak sholat berjamaah. Berjamaah di masjid tentunya. Ya. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita yaitu ancaman Nabi alaihissalam akan memberi sanksi kepada orang-orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Ini menunjukkan bahwa penekanan untuk sholat berjamaah di masjid adalah sesuatu yang sangat ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini juga menjelaskan kepada kita bahwa hadis ini mengandung yaitu peringatan dari Nabi alaihissalam kepada orang-orang yang meninggalkan sholat berjamaah tanpa alasan. Makanya ada uzur-uzur yang dibolehkan untuk tidak sholat berjamaah. Ada uzur, alasan syar'i yang menghalangi seorang dari sholat berjamaah itu ada. Kalau memang ada alasannya untuk tidak sholat berjamaah, silahkan. Ada alasannya. Tetapi kalau tidak ada alasan, hanya karena malas, hanya karena ini dan itu, hal-hal yang tidak syar'i, maka ini tidak dibenarkan. Seorang meninggalkan sholat berjamaah. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita tentang orang yang lebih mulia boleh menjadi makmum bagi orang yang di bawahnya. Ya. Orang yang lebih mulia boleh menjadi makmum orang yang di bawahnya, di sisi kemuliaan. Dan ini pernah terjadi. Pernah terjadi yang mana Abu Bakar Siddiq didatangi oleh Bilal. Karena ketika itu Rasulullah SAW sedang mendamaikan perselisihan yang terjadi pada satu kabilah. Sementara sudah masuk waktu sholat. Rasulullah SAW belum datang. Maka Bilal datang kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, silakan Anda memimpin sholat berjamaah. Ketika Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq memulai sholatnya Allahu Akbar, takbiratul ihram, tiba-tiba Nabi SAW muncul, datang. Kemudian Abu Bakar Siddiq mundur dari menjadi imam, dan beliau mempersilahkan Rasulullah SAW untuk menjadi imam. Rasulullah SAW ketika itu memberikan isyarat kepada Abu Bakar Siddiq agar tetap menjadi imam. Tapi beliau tidak mau. Beliau tetap mundur, lalu kemudian Rasulullah SAW maju dan menjadi imam. Nah, di sini dari kejadian ini menunjukkan bolehnya seorang yang lebih mulia, yaitu Rasulullah SAW, dalam hal kasus ini menjadi makmum bagi seorang yang di bawahnya, yaitu Abu Bakar Siddiq. Dari mana diketahui? Karena Nabi alaihissalam tetap menyuruh beliau menjadi imam. Tapi Abu Bakar Siddiq beliau tidak mau.
Ya, jadi kalaupun misalnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an meneruskan sholatnya menjadi imam dan Nabi SAW berada di belakangnya sebagai makmum, itu pun sah sholatnya. Namun Abu Bakar Siddiq tetap mundur dan Rasulullah SAW yang maju menjadi imam. Nah, ini diantara dalil tentang dibolehkannya seorang yang lebih mulia menjadi makmum bagi seorang yang di bawahnya. Ya, bagi seorang yang di bawahnya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita bahwa sholat yang wajib hendaknya diawali dengan azan. Karena azan adalah pertanda telah masuknya waktu sholat. Maka dianjurkan atau diperintahkan, bahkan hukumnya wajib. Azan untuk sholat berjamaah itu di satu komunitas kaum muslimin itu harus azan. Tidak boleh sudah masuk waktu tidak ada yang azan. Ini tidak dibenarkan. Harus ada yang azan sehingga kaum muslimin mendengar dan mengetahui bahwa telah masuk waktu sholat. Jadi hendaknya sholat itu diawali dengan azan. Karena azan ini adalah pengumuman telah masuknya waktu sholat. Dan fadilah orang yang azan itu besar. Ya, fadilah muadzin itu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena dia adalah orang yang mengingatkan manusia, mengingatkan kaum muslimin akan masuknya waktu sholat. Oleh karena itu, orang muadzin itu adalah seorang yang dipercaya oleh kaum muslimin. Dia tidak boleh gampangkan masalah azannya. Dia harus memperhatikan betul kapan masuk waktu sholat. Karena dia yang menentukan. Artinya, dengan azannya, kaum muslimin mengetahui bahwa telah masuk waktu sholat. Makanya disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa muadzin itu adalah mu'taman. Dia orang yang dipercaya oleh umat ini sebagai yang mengumumkan masuknya waktu sholat. Kemudian hadis yang berikutnya, wa an Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, ini ucapan Abdullah bin Mas'ud. Man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman. Pada siapa yang ingin agar dia bertemu dengan Allah di hari kiamat esok sebagai seorang muslim, falyuhafidh ala haula'is salawat. Maka hendaknya dia menjaga salat-salat itu. Yaitu salat lima waktu. Haitsu yunada bihinna. Yang mana salat-salat itu diawali dengan panggilan. Diawali dengan azan. Fa innallaha syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda. Karena sesungguhnya Allah mensyariatkan kepada nabi kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mensyariatkan sunanal huda. Yaitu perkara-perkara sunnah-sunnah itu adalah petunjuk dari Allah Ta'ala. Wa innahunna min sunanil huda. Dan bahwasanya solat 5 waktu itu yang diawali dengan azan, ini termasuk sunnah-sunnah petunjuk. Jadi petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walau annakum sallaitum fi buyutikum. Seandainya atau sekiranya kalian solat di rumah-rumah kalian, ya, kama yusalli hadzal mutakhallif fi baitihi, seperti atau sebagaimana orang yang memang sengaja meninggalkan salat berjamaah bersama kaum muslimin, la taraktum sunnata nabiyyikum, berarti kalian telah meninggalkan sunnah, ajaran, tuntunan nabi kalian. Jadi orang meninggalkan salat berjamaah di masjid berarti dia telah meninggalkan salah satu di antara tuntunan dan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walau taraktum sunnata nabiyyikum la dhalaltum. Dan jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, berarti kalian akan tersesat. Jika kalian meninggalkan sunnah Nabi kalian, maka kalian akan tersesat. Walaqad ra'aituna, dan sungguh aku, yaitu Abdullah bin Mas'ud, telah melihat kami para sahabat ketika itu. Wa ma yatakhallafu anhuma
wa ma yatakhallafu anhunna illa munafiqun ma'lumun nifaq. Dan sungguh aku telah melihat orang-orang yang meninggalkan sholat 5 waktu itu, meninggalkan sholat berjamaah, tidak ada yang meninggalkannya kecuali illa munafiqun, kecuali orang munafik ma'lumun nifaq. Orang munafik yang diketahui kemunafikannya. Walaqad kana ar-rajulu yu'ta bihi. Dan kadang-kadang dahulu ada orang yang dibawa ke masjid. Yani untuk sholat berjamaah. Yuhada baina rajulaini. Dia itu dipapak, ya, dipegang oleh 2 orang. Ya, hatta yuqama bis saffi, sampai dia dibawa masuk ke dalam shaf. Ya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Wa fi riwayatin lahu qal, dan dalam sebuah redaksi yang lain juga diriwayatkan oleh Imam Muslim, kata Abdullah bin Mas'ud, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allamana sunanal huda. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada kami sunnah-sunnah yang itu adalah petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna min sunanil huda as-salat fil masjidi alladhi yu'adzanu fihi, dan sesungguhnya di antara sunnah-sunnah, ajaran-ajaran, tuntunan-tuntunan yang merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala adalah salat berjamaah di masjid yang dikumandangkan azannya. Ya, ini perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana para sahabat dahulu di dalam berpegang teguh kepada petunjuk yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu petunjuk beliau, ajaran dan tuntunan beliau adalah salat berjamaah 5 waktu. Ya. Salat berjamaah 5 waktu di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita tentang apa? Mereka para sahabat, atau anjuran untuk apa? Al-muhafadzah ala salawat. Kita diperintahkan untuk betul-betul menjaga salat yang 5 waktu ini. Kita menjaga, ya, waktunya, rukun-rukunnya, syarat-syaratnya ketika kita mengerjakan salat ini. Karena salat 5 waktu termasuk tuntunan Rasulullah SAW yang merupakan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya para sahabat dahulu mereka tidak pernah meninggalkan salat berjamaah kecuali kalau ada uzur. Ada alasan syar'i yang dengannya mereka boleh meninggalkan salat berjamaah. Kalau seorang yang meninggalkan salat berjamaah di zaman mereka dan tanpa alasan, kata Abdullah bin Mas'ud adalah orang munafik. Jadi orang yang meninggalkan salat berjamaah itu salah satu sifat dari orang-orang munafikin adalah meninggalkan salat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Ya. Dan Allah telah sebutkan dalam Al-Quranul Karim, wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Di antara ciri sifat orang-orang munafikin itu, kalau mereka hendak sholat dengan malas. Ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Ya. Kalau mereka diajak untuk sholat, mereka bangun atau mengerjakan dengan malas. Ya. Yura'unan nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Kebanyakan mereka munafik itu, bahkan semua mereka orang munafik itu, yura'unan nas. Ketika mengerjakan sholat 5 waktu itu hanya riya. Tidak pula amal-amal lainnya. Itu hanya riya supaya dilihat oleh manusia bahwa mereka mengerjakan sholat. Padahal sebetulnya tidak dari hati mereka. Wala yadhkuruna Allah illa qalila. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Itu di antara sifat-sifat orang-orang munafikin. Nah, berarti bahwa kalau seorang sholat di rumah, sementara dia pada hakikatnya mampu untuk ke masjid,
berarti dia telah menyelisihi salah satu di antara tuntunan dan ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalau ada orang yang sholat di rumahnya, padahal dia mampu untuk sholat di masjid, tidak ada uzur syar'i, tidak ada alasan syar'i untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid, berarti kalau dia lakukan hal itu, dia sholat di rumahnya, artinya dia menyelisihi sunnah, ajaran, tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita supaya kita tidak menggampangkan atau meremehkan masalah sholat berjamaah di masjid. Ya. Jangan gampangkan, jangan remehkan. Hendaknya kita memberi contoh, apalagi kepada keluarga kita, pada anak-anak kita. Kita sebagai contoh dalam rumah tangga untuk sholat berjamaah. Sehingga dengan demikian nanti anak-anak kita pun demikian akan ikut sholat berjamaah. Tetapi kalau seorang gampangkan, remehkan, ya, kemudian dia dengan seenaknya meninggalkan sholat berjamaah di masjid, ini dampaknya pun akan terlihat pada anak-anaknya. Wong ayahnya tidak sholat di masjid, bagaimana anaknya sholat di masjid? Ya, maka jangan gampangkan, jangan remehkan masalah sholat berjamaah. Kemudian ciri orang, di antara tanda dan sifat orang munafik itu adalah meninggalkan sholat berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid mereka. Kemudian ada hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bagaimana semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain dalam berpegang teguh kepada sunnah-sunnah, ajaran dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Mereka tidak remehkan. Mereka menghormati, memuliakan sunnah-sunnah dan ajaran-ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa Islam telah sempurna. Dengan wafatnya Nabi alaihi salatu wassalam, Islam sudah disempurnakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada kekurangan dalam Islam ini. Oleh karena itu tidak perlu menambah-nambah perbuatan. Tidak perlu melakukan hal-hal yang baru dalam agama. Apalagi dalam ibadah pada Allah Ta'ala. Karena Islam sudah sempurna. Sudah sempurna. Allah yang menyempurnakannya. Rasulullah SAW yang telah menyampaikannya secara penuh. Oleh karena itu sesuatu yang sudah sempurna ini jangan ditambahi, jangan dikurangi. Ya. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Karena Nabi SAW telah mengajarkan sunan al-huda. Semua tuntunan, ajaran, pedoman yang merupakan petunjuk dari Allah Ta'ala sudah disampaikan oleh Rasulullah SAW dan telah dikerjakan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Maka Islam tidak memerlukan bid'ah-bid'ah baru dalam agama ini. Ya, sudah cukup, sudah sempurna dan itulah yang terbaik. Itulah yang terbaik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa dan para pendengar radio dan televisi Roja, dimanapun Anda berada, rahimakumullah, semoga Allah senantiasa merahmati semuanya. Hadis terakhir dalam bab ini, wa an Abi Ad-Darda radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min thalathatin fi qaryatin wala badwin la tuqamu fihimus shalah illa qad istahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah tiga orang, ya, tidaklah tiga orang berada di sebuah komunitas, sebuah desa, sebuah komunitas, ataupun mereka berada di padang pasir, di luar kampung mereka. Tidaklah tiga orang tersebut, jika mereka tidak mengerjakan sholat berjamaah, ya, berarti qad istahwadha alaihimus syaitan. Berarti mereka telah dikuasai oleh syaitan.
Istahwada alaihim artinya istaula alaihim. Berarti mereka telah dikuasai oleh syaitan. Fa'alaikum bil jama'ati. Maka hendaknya kalian senantiasa selalu berjamaah. Ya, selalu berjamaah. Fa inna ma ya'kulu dhi'bu minal ghanami al-qasiyah. Karena sungguhnya serigala itu kalau memakan itu seekor kambing yang menyendiri dari sekawanan kambing. Yang menyendiri yang dimangsa oleh serigala. Adapun kalau berkumpul, serigala itu takut. Makanya kita dianjurkan selalu sepakat, selalu berkumpul, berjamaah. Ya, karena kalau orang menyendiri itu, nanti yang menjadi serigala adalah syaitan. Syaitan yang memangsanya, ya, kemudian menjauhkan dia dari jamaah kaum muslimin. Nah, ini adalah bimbingan dari Nabi SAW bahwa seorang atau 3 orang, ya, kalau mereka pergi atau berada di satu tempat, ya, mereka atau bepergian, hendaknya mereka tetap sholat berjamaah. Yang diawali dengan azan, kemudian iqamah. Kalau mereka jamak sholatnya karena perjalanan, maka ketika mereka ingin menjamak sholat mereka, antara zuhur misalnya dengan asar, itu 1 kali adzan dan 2 kali iqamah. Iqamah bagi masing-masing sholat. Adzan cukup 1 kali. Demikian pula kalau seorang ingin menjamak maghrib dan isya, cukup 1 kali adzan, 2 kali iqamah untuk masing-masing sholat. Ya. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang upaya syaitan untuk menjerumuskan Bani Adam, untuk menjerumuskan manusia kepada kelalaian. Ya, dia terus berusaha bagaimana manusia meninggalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala atau melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala. Maka yang dikuasai oleh syaitan adalah orang-orang yang lupa, orang-orang yang lalai, orang-orang yang ghafil. Itulah mereka yang akan dikuasai oleh syaitan. Adapun orang selalu mengingat Allah, selalu bersandar pada Allah, selalu mohon perlindungan pada Allah Ta'ala, maka insya Allah dia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita anjuran untuk sholat berjamaah. Meskipun mungkin 2 orang, ya, dalam bepergian atau di satu tempat, ketika mereka tidak mendapatkan sholat berjamaah di satu masjid bersama kaum muslimin, maka tetap dianjurkan untuk sholat berjamaah. Kemudian hadis ini menjelaskan pada kita tentang syaitan, ya, dia itu tidak mampu kepada suatu jamaah. Ya, dia akan mampu untuk menjerumuskan seseorang yang menyendiri. Itu akan dikuasai oleh syaitan. Tapi kalau seorang itu dengan teman-temannya, ya, dan bersama kaum muslimin yang lainnya, maka dia akan tetap dijaga dan terpelihara dari godaan dan tipu daya syaitan. Baik, semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Demikian selesai bab tentang keutamaan sholat berjamaah. Dan insya Allah pada pertemuan akan datang bab tentang anjuran untuk sholat berjamaah. Dalam hal ini penekanan sholat subuh dan sholat isya. Semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wallahu ta'ala a'lam. Demikianlah kajian kita pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat. Dan mari kita hidupkan dan terus kita hidupkan sunnah-sunnah, ajaran-ajaran dan tuntunan-tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga kita istiqamah di atas iman dan Islam, istiqamah di atas tauhid dan di atas sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian dapat disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Wa jazakumullah khairan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina wa ala alihi washabihi ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.